Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 yaitu Alifia Nausya bersama teman-teman saya. Bagas Faturrahman, Wisabto Haji, dan Tom Hart. Di sini saya akan menjelaskan menu aplikasi tree atau pohon binar. Definisi pohon. Pohon termasuk struktur non-linear yang didefinisikan sebagai data terorganisir dari suatu item informasi cabang yang saling terkait. Ini root itu akar ya. Akar itu ada beberapa level, A itu level 1, B, C, D itu level 2, E, F, G, H itu level 3. Istilah-istilah dalam pohon. 1. Predecessor. Node yang berada di atas node tertentu. 2. Successor. Node yang berada di bawah node tertentu. 3. Ancestor. Seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. 4. Descent. Dan seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. 5. Parent. Predecessor satu level di atas satu node. 6. Child. Successor satu level di bawah satu node. 7. Sibling. Node yang memiliki parent yang sama dengan satu node. 8. Subtree. Bagian dari tree yang berupa suatu node beserta descendantnya. 9. Size. Banyaknya node dalam suatu tree. 10. Height. Banyaknya tingkat atau level dalam suatu tree. 11. Root atau akar. Node khusus dalam tree yang tidak memiliki predecessor. 12. Leaf atau daun. Node-node dalam tree yang tidak memiliki daun. 13. Degree atau derajat. Banyaknya child yang dimiliki oleh suatu node. Istilah-istilah dasar. Pohon atau tree adalah salah satu bentuk graph terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Karena merupakan graph terhubung, maka pohon selalu terdapat path atau jalur yang menghubungkan setiap simpul dalam dua pohon. Gambar berikut ini menjelaskan tentang pembentukan awal dari pohon atau tree. Sebuah simpul tunggal itu N, subpohonnya N1, N2, dan seterusnya. Pohon baru yang terbentuk dari simpul N sebagai akar, dan simpul N1, N2, sampai tak hingga. Saya Tom Hart dengan NIM 17210801 ingin melanjutkan presentasinya. Sifat utama pohon berakar. 1. Jika pohon mempunyai simpul sebanyak N, maka banyaknya ruas atau NGI adalah N-1. 2. Mempunyai simpul khusus yang disebut root. Jika simpul tersebut memiliki derajat keluar kurang sama dengan 0 dan derajat masuk sama dengan 0. 3. Mempunyai simpul yang disebut sebagai daun atau leaf. Jika simpul tersebut berderajat keluar sama dengan 0 dan berderajat masuk sama dengan 0. 4. Setiap simpul mempunyai tingkatan atau level yang dimulai dari root yang levelnya sama dengan 1 sampai dengan level ke N. Pada daun paling bawah, simpul yang mempunyai level sama disebut bersaudara atau brother atau sibling. 5. Pohon mempunyai ketinggian atau kedalaman atau height yang merupakan level tertinggi. 6. Pohon mempunyai weight atau berat atau bobot yang banyak daun leaf pada pohon. 7. Banyaknya simpul maksimum sampai level N adalah 2 pangkat N kurang 1. 8. Banyaknya simpul untuk setiap level I adalah 2 pangkat N I kurang 1, I sama dengan 1. Hutan atau forest adalah kumpulan pohon yang tidak saling berhubungan. Pohon binar atau binary tree. Struktur ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang mengandung hubungan hierarkial antara elemen-elemennya. Bentuk pohon berakar yang lebih mudah dikelola dalam komputer adalah pohon binar atau binary tree, yang lebih dikenal sebagai pohon umum atau general tree, yang dapat didefinisikan sebagai kumpulan simpul yang mungkin kosong atau mempunyai akar, dan dua subpohon yang saling terpisah, yang disebut dengan subpohon kiri atau cabang kiri atau left subtree, dan subpohon kanan atau cabang kanan yang disebut right subtree.
Karakteristik pohon binar atau binary tree. 1. Step simpul paling banyak hanya memiliki 2 buah anak. 2. Derajat tertinggi dari step simpul adalah 2. 3. Dibedakan antara cabang kiri dan cabang kanan. 4. Dimungkinkan tidak mempunyai simpul. Berikut ini diberikan contoh gambar pohon binar atau binary tree dengan cabang kiri dan cabang kanan. Seperti berikut gambarnya. Istilah pada pohon binar. 1. Pohon binar penuh atau full binary tree. Semua simpul atau kecuali daun memiliki 2 anak dan tiap cabang memiliki panjang ruas yang sama. 2. Pohon binar lengkap atau complete binary tree. Hampir sama dengan pohon binar penuh, semua simpul kecuali daun memiliki 2 anak, tetapi tiap cabang memiliki panjang ruas berbeda. 3. Pohon binar similar. 2 pohon yang memiliki struktur yang sama tetapi informasinya berbeda. 4. Pohon binar ekivalen. 2 pohon yang memiliki struktur dan informasi yang sama. 5. Pohon binar miring atau square tree. 2 pohon yang semua simpulnya mempunyai 1 anak. Saya Aji akan melanjutkan presentasi dengan NIM 17210487. Deklarasi pohon binar. Dalam setiap simpul selalu berisi 2 buah pointer untuk menunjuk ke cabang kiri dan cabang kanan. Dan informasi yang akan disimpan dalam simpul tersebut. Definisi node. The node class defines the structure of a node class node. Initial attributes of node def. Underscore init underscore self data. Titik 2. Self left sama dengan node. Sama dengan noun, left child. Self right sama dengan noun, right child. Self data sama dengan data. Ilustrasi sebagai gambar berikut. Penyajian pohon binar atau binary tree. 1. Tree dapat dibuat dengan menggunakan linked list secara rekursif. 2. Linked list yang digunakan adalah double linked list non-circular. 3. Data yang pertama kali masuk akan menjadi node route. 4. Data yang lebih kecil dari data node route akan masuk dan menempati node query dan node route. Sedangkan jika lebih besar dari data node route akan masuk dan menempati node route di sebelah kanan node route. Bila diberikan untaian hak JCBL, maka proses untuk dapat membentuk pohon binar dari untai di atas adalah 1. Karakter pertama H ditempatkan sebagai akar atau root. 2. Karakter A karena lebih kecil dari H, maka akan menempati cabang kiri. 3. Karakter K karena lebih besar dari H, maka akan menempati cabang kanan. 4. Karakter J lebih besar dari H dan kecil dari K, maka menempati cabang kiri K. 5. Karakter C karena lebih besar dari A, maka akan menempati cabang kanan. 6. Karakter B karena lebih kecil dari C, maka akan menempati cabang kiri. 7. Karakter L lebih besar dari K, maka menempati cabang kiri kanan. Sehingga terbentuk pohon binar seperti berikut. Nama saya Bagas. Dengan NIM 17210655 akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Kunjungan pohon binar. Kunjungan pada pohon binar merupakan salah satu operasi yang sering dilakukan pada suatu pohon binar tepat 1 kali, atau binary tree traversal. Operasi ini terbagi menjadi 3 bentuk. 1. Kunjungan secara pre-order atau depth first order mempunyai urutan sebagai berikut. A. Cetak isi simpul yang dikunjungi atau simpul akar. B. Kunjungi cabang kiri. C. Kunjungi cabang kanan. Selanjutnya, 2. Kunjungan secara in order atau symmetric order mempunyai urutan sebagai berikut. A. Kunjungi cabang kiri. B. Kunjungi isi simpul yang dikunjungi atau simpul akar. C. Kunjungi cabang kanan. 3. Kunjungan secara post order mempunyai urutan sebagai berikut. Kunjungi cabang kiri, kunjungi cabang kanan, cetak isi simpul yang dikunjungi simpul akar. Pada ketiga cara kunjungan di atas, kunjungan ke cabang kiri dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian kunjungan ke cabang kanan. Dengan orientasi semacam ini, ketiga kunjungan di atas tersebut dengan left to right oriented atau LRO. Jika kunjungan ke cabang kanan dilakukan lebih dahulu, baru kemudian kunjungan ke cabang kiri, maka orientasi semacam ini disebut right to left oriented atau RLO. Lanjut, pre-order.
1. Kunjungan secara pre-order atau depth first order mempunyai urutan sebagai berikut. A. Cetak isi simpul yang dikunjungi sebagai simpul akar. B. Kunjungi cabang kiri. C. Kunjungi cabang kanan. In order. 2. Kunjungan secara in order atau symmetric order mempunyai urutan sebagai berikut. A. Kunjungi cabang kiri. B. Cetak isi simpul yang dikunjungi atau simpul akar. C. Kunjungi cabang kanan. Post order. 3. Kunjungan secara post order mempunyai urutan sebagai berikut. A. Kunjungi cabang kiri. B. Kunjungi cabang kanan. C. Cetak isi simpul yang dikunjungi atau simpul akar. Kunjungan level order. Kunjungan dimulai dari simpul yang ada pada tingkat 1 atau akar diteruskan pada simpul di tingkat 2, tingkat 3, dan seterusnya. Secara singkat, kunjungan level order ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Dimulai dengan memasukkan akar ke dalam antrean, kemudian mengeluarkan akar tersebut keluar dari antrean. Pada saat akar tersebut dikeluarkan dari antrean, cabang kiri dan cabang kanan secara berturut-turut dimasukkan dalam antrean. Aplikasi pohon biner, notasi prefix, infix, dan postfix. Pada bagian ini akan dibahas tentang bagaimana penyusun sebuah pohon binar yang apabila dikunjungi secara pre-order akan menghasilkan notasi prefix, kunjungan secara in order menghasilkan notasi infix, dan kunjungan post order menghasilkan notasi postfix. Pertama kita membuat kelas node def underscore init underscore self data, lalu self titik left sama dengan non, self titik right sama dengan non, self titik data sama dengan data. Def insert dalam kurung self, data dalam titik 2, if self titik data, if data kurang dari self titik data. Lalu if self titik left is none sama dengan titik 2 self titik left sama dengan non data, else self titik left insert data, elif data lebih dari self data, if self titik right is none, self titik right sama dengan node atau data, else self titik right insert data, else self titik data sama dengan data. Def mine self if self titik left is none, return self titik data, return self titik left find underscore min dalam kurung dan tutup kurung. Aji akan melanjutkan codingannya. Def mine underscore mine self titik 2, if self left is noun, return self data, return self left find mine. If delete self data, if data lebih kecil self data, titik 2, if self left titik 2, self left sama dengan self left delete data, elif data lebih besar self data, titik 2, if self right titik 2, self right sama dengan self right delete data, else if self left is noun and self right is noun, titik 2, return noun. Life self life is a noun, titik 2, return self right. Elif self right is a noun, titik 2, return self right. Min underscore file sama dengan self right find underscore mine. Self data sama dengan min underscore file. Self right sama dengan self right delete min underscore file. Return self. F print 3 buka kurung self tutup kurung titik 2, if self titik leave titik 2, self titik leave titik print 3 buka kurung tutup kurung, print buka kurung self titik data buka kurung, if self titik right titik 2, self titik right titik print 3 buka kurung tutup kurung. Def in order traversal buka kurung self koma root tutup kurung titik 2, R sama dengan buka kurung tutup kurung if root
titik 2. Rest sama dengan self titik in order traversal buka kurung root titik cliff tutup kurung rest titik append buka kurung root titik data tutup kurung rest sama dengan rest plus self titik in order traversal buka kurung root titik right buka kurung return rest def reorder traversal buka kurung self koma root tutup kurung titik 2 rest sama dengan buka kurung tutup kurung if root titik 2 rest titik append buka kurung root titik data tutup kurung rest sama dengan rest plus self titik reorder traversal root leaf kurung rest sama dengan rest plus self titik reorder traversal buka kurung root titik right tutup kurung return rest dev post order traversal tutup buka kurung self koma root tutup kurung titik 2 rest sama dengan tutup kurung buka kurung tutup kurung if root titik 2 rest sama dengan self titik post order traversal buka kurung root titik cliff tutup kurung rest sama dengan rest plus self titik post order traversal buka kurung root titik right tutup kurung rest dot append buka kurung root titik data tutup kurung return rest. Ya, saya akan melanjutkannya, dan jika kita running akan mengeluarkan output masukkan akar. Akarnya itu 51, yaitu simpulnya. Dan kita tambah data ke cabang kiri yaitu 34, 23, 45, dan ke cabang kanan 77, 62, 80, dan 88. Benar tree-nya sudah berurut ya. Dan sekarang kita pilih tampilan pre-ordernya. Tampilan pre-ordernya itu 51, 34, 23, 45, 77, 62, 80, dan 88. Jika tampilan pre-order yaitu dari simpul ke cabang kiri dan ke cabang kanan. Simpulnya 51, 30, cabang kirinya 34, 23, 45, dan cabang kanannya 77, 62, 80, dan 88. Sekarang kita pilih tampilan in ordernya. Tampilan in ordernya itu 23, 34, 45, 51, 62, 77, 80, dan 88. Tampilan in order yaitu dari cabang kiri ke simpul dan ke cabang kanan. Cabang kirinya 23, 34, 45, simpulnya 51, dan ke cabang kanan 62, 77, 80, dan 88. Sekarang kita pilih tampilan post ordernya. Tampilan post ordernya yaitu 23, 45, 34, 62, 88, 80, 77, dan 51. Tampilan post order yaitu dari cabang kiri ke cabang kanan dan ke simpul. Cabang kirinya yaitu 23 ke 45 ke 34 dan ke cabang kanannya 62 ke 88 ke 80, 77, dan ke simpul yaitu 51. Dan jika kita hapus data, kita hapus 34. Benar tree-nya 34-nya sudah tidak ada karena sudah kita hapus, dan kita pilih tampilan pre-ordernya setelah penghapusan. 34-nya dihapus dan 45 naik ke atas menggantikan posisi 34 karena 45 lebih kecil dari 51 dan lebih besar dari 23. Dan tampilan
pre-ordernya itu 51, 45, 23, 77, 62, 80, dan 88. Tampilan pre-ordernya dari simpul ke cabang kiri dan ke cabang kanan. Simpulnya 51, ke cabang kiri 45 dan 23, dan ke cabang kanan 77, 62, 80, dan 88. Sekarang kita pilih tampilan in ordernya. Tampilan in ordernya yaitu 23, 45, 51, 62, 77, 80, dan 88. Tampilan in order dari cabang kiri ke cabang kanan, dari cabang kiri ke simpul dan ke cabang kanan. Cabang kirinya 23, 45, ke simpul 51, dan ke cabang kanan 62, 77, 80, dan 88. Sekarang kita pilih tampilan post ordernya. Tampilan post ordernya yaitu 23, 45, 62, 88, 80, 77, dan 51. Tampilan post order dari cabang kiri ke cabang kanan dan ke simpul. Cabang kirinya 23 dan 45, ke cabang kanan 62, 88, 80, 77, dan ke simpul yaitu 51. Dan jika kita tekan keluar, ada option, jika kita pilih yes, maka akan keluar dan keluar outputan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kalimat, mohon dimaklumin dan dimaafkan. Terima kasih.